Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita kedatangan satu varian baru nih ya. Jadi perkenalan lah bahasanya, kita mulai ada satu perkenalan dari Yokohama gitu guys. Nah, jadi ini merupakan satu pattern yang diciptakan oleh Yokohama. Sebenarnya itu awalnya untuk pasar Amerika nih. Dan ternyata setelah responnya bagus, ya dia mulai coba ekspor ke negara lain. Nah, belakangan baru kita yang dapat nih. Indonesia dapat, nah barangnya kebetulan baru masuk. Nah, jadi ini namanya Yokohama G005 guys. Jadi kalau yang seperti kita tahu kan Yokohama dia ada di Yokohama G003. Nah, kalau G003 itu kan merupakan satu ban MT yang spesialisasinya adalah lebih ke lumpur tidak terlalu parah dan aspal ya. Jadi itu merupakan salah satu ban MT yang kalau gua bilang paling silent. Ya, jadi enak dipakai di aspal, paling silent. Nah, itu kelebihan dari G003. Cuma karena kelebihannya tersebut yang sekaligus menjadi kekurangannya. Nah, jadi Yokohama ini banyak juga permintaan yang bisa nggak ada mereka bikin satu pattern yang ekstrim gitu loh. Jadi bahasanya bisa dipakai di kondisi yang lebih ekstrim gitu loh. Nah, karena ada permintaan seperti itu, maka dibuatlah G005 ini. Seperti yang tadi gua cerita, awalnya ini tuh buat pasar Amerika. Karena ada permintaan di sana gitu. Dan setelah laku, hasilnya bagus, enak dipakai, jadi mereka baru mulai launching ke negara-negara lain. Dan Indonesia ini baru kebagian sekarang gitu ya. Kalau mau di-shoot lebih dekat, nah jadi ini kembangnya tuh gimana ya, buat gue sih agak-agak menarik ya, ekstrimnya ya, agak antik. Nah, coba dilihat tapaknya kayak renggang-renggang begini. Sebenarnya kalau kita ngomong tuh ini seperti mirip-mirip Nito sih, Nito Mud Grappler. Cuma kalau Nito Mud Grappler dia tuh nggak ada lubang-lubangnya ini nih, tapi dia rata. Jadi dia full. Nah, jadi dia mirip seperti Nito Mud Grappler. Kalau penasaran bisa di Google aja guys. Nah, jadi kan begini guys ya. Ini kan memang satu corak yang baru nih, baru masuk Indonesia. Jadi memang review-review yang gua dapatkan adalah review-review yang gue lihat di YouTube gitu, dari luar negeri gitu loh. Kalau untuk yang dari Indonesia sendiri ya jujur gue belum bisa ngomong karena memang ini baru size ini, corak ini baru pertama kali masuk. Jadi memang kita mesti lihat nih apakah dia cocok juga nggak di Indonesia apa enggak gitu. Nah, sejauh yang gue baca, kalau di lumpur-lumpur yang ekstrim mereka bilang lumayan. Dan surprisingly, ini katanya ya, di aspal juga lumayan enak. Itu sesuatu yang memang gue kaget sih saat gue baca-baca reviewnya, gue denger videonya, kok mereka bilang begitu gitu loh. Nah, itu sesuatu yang memang masih menjadi pertanyaan buat gue ya. Karena gue agak bingung nih, kok masih bisa rada enak dipakai di aspal gitu pada cerita. Ya nanti kita coba lihat ya. Nanti kan nih perlahan pasti kan akan laku, orang pakai, kita dengar reviewnya masuk, baru nanti kita akan lihat. Nah, kalau sebenarnya corak ini apa ya bahasanya ya? Buat gue tuh ekstrimnya tuh agak menarik ya. Jadi dia kan seperti Nito Mud Grappler ya, cuma dengan ini yang berbeda yang seperti tadi gue cerita. Cuma bahasanya dia Nitro Mud Grappler yang dimodifikasi lah jadi lebih baik gitu ya. Nah, tadi kan udah di-shoot tuh dari jarak dekatnya guys. Nah, jadi kalau mau kalian tahu, ini Yokohama Geolandar XMT ini masih made in Jepang ya. Made in Japan. Jadi merek Jepang, pabrikan juga masih di Jepang gitu. Jadi ya kalau untuk kualitas sih nggak usah diragukan gitu ya. Dan juga ini ada satu hal yang menarik. Kalau biasanya ban 37 di 17 itu kan lebarnya 12,5 inch. Nah, untuk yang di XMT ini dia lebarnya 13,5 inch. Makanya kalau mau kita lihat nih, tangannya lebar nih guys. Tuh. Ya 37, 13,5, 17 nih size-nya boleh dilihat. Nah, dan masih ada satu lucunya lagi. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan bahwa bannya enak dipakai di aspal. Itu ada satu guys. Ini mungkin karena ini guys. Nih coba di shoot dari dekat. Ini tuh ban radial, bukan ban bias. Ya, jadi mungkin ini salah satu alasan yang bikin ban ini masih lumayan enak dipakai di aspal. Karena bannya tuh radial, bukan ban bias ya. Gue nggak perlu jelasin lagi. Kalau kalian mau tahu
beda radial apa bias apa, coba cari di video kita yang lain, udah pernah kita buatin gitu. Nah, jadi kelebihan dari ban Yokohama ini adalah, yang gue suka adalah dia dindingnya tebal guys. Nah, jadi kan kita tahu ya kalau ban itu kalau ditapaknya ketancep paku, dia masih bisa kita tambal gitu ya. Tapi kalau udah kena di dinding nih ya, kita mau tambal juga udah nggak bisa nih. Nah, jadi kelebihannya Yokohama adalah dindingnya tuh dia tebal. Itu yang membuat ban Yokohama itu kuat gitu loh. Jarang, ya ban Yokohama itu salah satu yang terkuat ya guys ya. Jarang pecah. Biasa kalau diganti juga karena habis gitu ya, bukan karena meledak gitu. Jadi ini yang merupakan salah satu kelebihannya dia gitu ya. Tadi kan kalau gue udah jelaskan juga kan, ini lebarnya 13,5 inci nih. Lebar nih guys, lebarnya 13 inci. Nah, sebentar kita mau lanjutin liatin speknya ya guys. Nah, jadi nih ya, kalau mau di shoot dari dekat, nah kita mau lihat nih. Ini speknya ya, 37, 13,5 inch, ringnya 17. Yang tadi gue jelaskan radial, speednya di Q. Q itu di... Bentar, lupa lagi guys. Maaf. Q itu di 160 km per jam ya. Jadi speednya bisa sampai segitu. Kalau untuk kekuatannya di max load-nya... oh iya, ini di bawah ya guys. Nah, ini maksudnya ya, di 1450 kg ya. Jadi kalau 4 ban hampir 6 ton ya, salah satu yang terbaik lah. Dan ini made in-nya ya, made in Japan yang tadi gue cerita ya, masih pabrikan Jepang. Gitu. Oke, nah jadi kalau kita bisa lihat, ban ini merupakan ban ekstrim pertama kali memang yang masuk di Indonesia, yang kalau gue bisa bilang radial ya. Menarik ya, kayak contoh nih kita ngomong ya, Trepador bias tuh dia ban bias ya, namanya juga Trepador bias ya, bias lah. Delium Expedition itu juga bias. Badak ekstrim itu juga bias. Udah kayaknya ekstrim sih 3 itu, yang lain sih ban-ban MT biasa ya. Kalau ban MT biasa kayak Kanati itu radial. Apalagi Yokohama radial. Apalagi ya, 3717. Ya kebanyakan MT biasa sih. Yang MT biasa tuh kebanyakan radial. Kalau yang ekstrim kebanyakan bias. Nah, ini yang ekstrim, yang radial, nah baru ini aja guys. Nah, untuk performa yang tadi seperti gue cerita, kita memang masih perlu waktu. Cuma kalau review-review dari luar negeri sih lumayan mereka bilang. Ya, kalau kalian masih penasaran, coba aja di Google aja Yokohama G005. Nanti di YouTube kan juga pasti keluar semua, kalian baca aja reviewnya gimana. Seperti itu. Yang pasti bahasanya kita cuma mau kasih tahu bahwa barang ini udah ready di MGM. Kalau kalian mau beli, beli. Dicoba, kasih kita reviewnya ya, karena kita juga butuh bantu input dari customer gitu. Seperti itu aja sih guys. Ya udah sih, sebenarnya itu aja yang gue mau bahas. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh kontak ke sales kita, komen di Instagram juga boleh, komen di channel YouTube juga boleh. Tapi mohon maaf, slow respon. Kalau mau cepat langsung aja kontak ke sales kita. Itu udah paling fast respon lah kalau kita bilang ya. Jangan lupa juga di subscribe ya, dikasih jempol juga channel YouTube kita guys. Dan juga kalau mau lihat post harian, langsung aja meluncur ke Instagram kita. Karena lengkap post harian kita ada di sana semua. Gitu ya, oke. Udah gitu aja sih guys. Kalau memang ada pertanyaan, ya udah seperti yang tadi. See you next time. Bye bye.